Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, selamat siang semuanya, selamat sore. Kita barusan menghadirkan saksi ada judge ya yang melihat terdakwa. Jadi keterangan saksi ini kita bisa ketahui fakta sebagai klarifikasi dari beberapa persepsi-persepsi yang kemarin kami sampaikan dalam persidangan oleh saksi fakta tentang notis mereka tentang seseorang yang memukul yang diidentifikasikan sebagai Putra Siregar karena memakai baju topi putih. Nah, ini hadir saksi beliau menyampaikan pada saat itu ada kejadian, beliau juga memakai topi dan beliau adalah orang yang melakukan pemukulan terhadap saudara Farel, tetapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi dalam hal ini itu menghapus keraguan-keraguan kemarin yang mengatakan bahwa saya juga melihat saudara Putra Siregar memukul Farel dan lain-lain. Nah, terkonfirmasi bahwa itu hanya persepsi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkonfirmasi juga bahwa ternyata saudara Putra Siregar tidak minum, tidak sedang mabok, dan bahkan melerai Rico Valentino dan mengajaknya keluar dari ruangan tersebut. Itu yang kita ingin membuktikan hari ini. Ada yang lain? Bang, artinya Bang Putra nggak melakukan pemukulan sama sekali ya? Sejauh ini pada tadi diterangkan oleh saksi Tio ya, bahwa pada saat itu memang saudara MNA ini sempat menyebut, ini ke teman-temannya, ini yang mukul saya. Lalu secara spontan Bang Putra ngomong, kapan saya mukul kamu? Seperti itu. Jadi bukan sebagai satu persetujuan, tapi penolakan. Karena Bang Putra Siregar sejak awal pun tidak pernah merasa mukul seseorang, dia hanya melerai. Nah, seperti itu. Nah, tentang asumsi-asumsi persepsi dari setiap keterangan saksi di persidangan tentang adanya tolakan tangan dan lain-lain, nanti kita dengar Putra Siregar sendiri apa yang terjadi saat itu, ya. Berarti Bang, opini yang selama ini berhamburan bahwa Putra itu mabuk itu bohong ya? Itu tidak benar, ya. Terus Putra Siregar selain memukul terdakwa juga memukul orang lain namanya Farel, tidak benar. Nah, asumsinya mereka kan orang pakai topi putih, yang pakai topi putih bukan Putra Siregar saja di sana. Seperti itu. Untuk saudara korban sendiri, Mas Nur Alamsyah kira-kira kapan dihadirkan? Tidak. Kan tadi ini kita sudah dengar bersama, saksi korban tidak bisa hadir karena menjalani tes ujian APOL sehingga keterangannya dibacakan. Tetapi ada yang menarik ini. Tadi saya kritisi beberapa kali kami menyampaikan keberatan. Sesuai dengan pasal 162 KUH acara pidana, ya, keterangan saksi dalam penyidikan bisa dibacakan apabila tidak hadir dengan alasan yang sah. Nah, ternyata keterangan oleh saudara MNA ini dibuat dalam 2 kali, satu tanggal 22 Maret, tanggal 11 Maret bersamaan dengan dia melapor, ya, dan yang kedua adalah tanggal 6 Juni. Nah, bagaimana bisa keterangan tanggal 11 Maret itu diasumsikan sebagai keterangan dalam penyidikan, sedangkan penyidik belum ditetapkan. Status penyidikan baru dimulai tanggal 16 Maret, sehingga kami kerap keberatan. Bagaimana bisa dibuat BAP tanggal 11 oleh penyidik berdasarkan berita acara penyidikan, sedangkan waktu itu penyidikan belum dimulai. Ini kejanggalan pertama, ya. Nah, yang kedua, BAP kedua yang dibuat dalam penyidikan 6 Juni ternyata tidak didasari oleh berita acara sumpah. Jadi apa-apa yang dibacakan di sini kami nilai itu tidak ada artinya, karena satu, yang keterangan BAP pertama dibuat sebelum penyidikan, dan yang kedua BAP dibuat dalam penyidikan tanggal 6 Juni itu tidak ada berita acara sumpah. Nah, kami harap itu bisa menjadikan pertimbangan majelis hakim bahwa di tengah keraguan-keraguan ada prinsip di mana hakim harus mengambil keputusannya mengenai terdakwa. Prinsipnya adalah in dubio pro reo. Ketika ada keraguan di sana harus hal-hal yang menguntungkan terdakwa diprioritaskan. Bang, untuk pasal yang disangkakan nih kepada Bang Putra Siregar, itu pasal apa tuh Bang? Pasalnya tetap 170 tentang pengeroyokan dan pasal 351 ya tentang penganiayaan. Judul pasal 55 turut serta. Bang Arfan, ya. Jadwalnya kita dengarkan dari majelis hakim tadi menerangkan bahwa sidang yang akan datang adalah memeriksa terdakwa. Bang, ini kan kesaksiannya Mas ini kan memperjelas bahwa Bang Putra itu nggak memukul gitu. Ya. Sementara kan Bang Putra sekarang kan lagi dihukum, bukan dihukum, maksudnya di penjara gitu. Kenapa sih Abang nggak memilih jalur pra-peradilan gitu, Bang? Oh tidak, jadi gini, prinsipnya proses ini dilakukan berdasarkan bukti yang sah, ya. Ada berita acara yang dilakukan oleh para saksi itu juga diakui sebagai alat bukti. Ada juga yang namanya
visum et repertum yang kita baca bersama yang terlihat bengkak di sudut bibir sebelah kanan. Hal semacam gitu menurut pendapat kami adalah sesuai dengan norma. Kami mengucapkan terima kasih kepada polisi yang juga sudah bertindak profesional, kejaksaan dari Jakarta Selatan juga profesional, sehingga dalam hal ini tidak ada materi hukum acara yang dilanggar, ya. Yang berbeda adalah tentang materi sangkaan dan dakwaan saja, dan itu pembuktian dari pengadilan. Sehingga dalam hal ini kita tidak ingin gegabah sembarangan eksepsi, sembarangan pra-peradilan tanpa melihat secara formal terlebih dahulu materinya seperti apa. Jadi secara formal kita anggap sudah benar, tapi materialnya saja kita tidak setuju dan pembuktiannya adalah di pengadilan. Gitu. Bang Tia tadi bilang di Bang Rico Valentino itu seperti apa sih Bang? Di luar dari yang tadi. Setelah kejadian itu gitu. gimana tuh Bang ceritanya? Jadi sejujurnya itu saya yang nyelamatin Rico ya. Kalau saya telat Setelah kejadian setelah di keributan dalam, jadi kafe kita berarti ya kita dari dalam kafe, saya keluar berempat, saya, istri saya, Putra Sregar dan Rico Valentino gitu. Jadi kita semobil, cuman saat itu karena saya nyetir mobil, Bang Putra udah naik, istri saya sama Rico masih di luar gitu. Jadi istri saya ngajak Rico supaya kok masuk, cuman Rico nanti dulu karena di luar tuh masih ada cekcok sedikit lah gitu, cekcok kayak adu argumen biasa lah. Cuman ketika saya jalan pelan-pelan nunggu di ujung jalan, di tepatnya lapangan Blok S ya, karena itu lokasinya itu kalau kita lurus itu ke lapangan Blok S. Nah saya tunggu di situ, dari spion belakang itu sesuai dengan BAP saya atas laporan Rico, memang saya melihat Rico dan istri saya berjalan ke arah mobil. Tapi namun setelah istri saya masuk, Rico ini dipanggil oleh puluhan orang lah. Woi jangan kabur loh, oh siapa yang kabur gitu loh. Cuman karena saya refleks, saya harus menyelamatkan istri saya dan Putra Sregar, ya saya jalan. Kenapa saya ninggalin Rico? Karena saya mikirnya ya Rico itu ya banyak teman-teman, karena mobil pertama yang keluar itu mobil saya gitu, mobil yang saya kendarai. Jadi saya tinggalin Rico karena saya mikir masih ada Arfan, masih banyak teman-teman yang lain gitu. Nah setelah kejadian barulah saya jalan, refleks untuk menyelamatkan istri saya, takutnya kenapa-napa juga kan, namanya ada keributan. Akhirnya saya nurunin Bang Putra di pom bensin di Tendean. Di Tendean ada pom bensin, Bang Putra itu mau ke toilet. Tapi dalam hati saya refleks, waduh Rico kenapa nih, takut. Akhirnya saya balik lagi. Akhirnya untuk menjemput Rico niatnya. Tapi ketika di kejadian itu, di lokasi kejadian di ujung jalan itu, saya ngelihat ada mobil lah gitu. Jadi ada mobil, tapi dikerubungin orang nih, siapa? Saya jalan pelan-pelan nih. Saya jalan pelan-pelan, ketika saya ngelewatin mobilnya, tiba-tiba Rico keluar dari mobil ini. Keluar dengan nggak pakai baju, nggak pakai alas kaki, muka berdarah-darah, itu langsung masuk mobil gitu. Nah di situ ketika Rico udah masuk mobil, saya mau ngegas mobil tapi diberhentiin sama sebagian orang seperti itu. Jadi Rico tuh sempat ngelihat ada mobil gitu, oh itu mobil gua tuh. Udah akhirnya kabur dari kerumunan itu sih. Luka-lukanya itu yang sama seperti yang di dalam kafe atau nambah luka? Di kafe Rico nggak kelihatan lukanya sih, jadi lukanya itu ya kejadian di luar itu sih. Oh yang pas di luar Mas lihat langsung gitu? Iya, itu sih, itu aja sih paling. Itu diduga yang ngeroyokin itu siapa sih Bang diduganya? Oh, saya kurang tahu ya, karena itu sebenarnya bukan circle saya yang pertama. Saat itu saya cuma diajak sama Bang Putra untuk nemenin gitu, jadi Bang Putra waktu itu nggak mau pergi kalau saya nggak ikut gitu. Cuman saya akhirnya ngajak istri saya juga gitu, akhirnya kita berempat semobil. Bang,